Hak jaminan hari tua dan jaminan pensiun yang tadinya hanya didapatkan oleh PNS kini juga bisa dinikmati oleh P3K. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Baru ASN Nomor 20 Tahun 2023. Nah, kira-kira apa poin-poin penting dalam undang-undang baru tersebut? Penasaran? Kalau begitu, yuk simak videonya hingga akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah di channel Info Dunia ASN. Dan kali ini kita akan membahas terkait poin-poin penting apa saja sih yang tertuang dalam Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. Dan sudah tahu belum teman-teman kalau salah satu poin penting dalam undang-undang baru ini bahwasanya yang tadinya hak jaminan hari tua yang hanya diperoleh PNS ternyata sudah bisa dinikmati oleh para P3K juga loh. Nah, kalau begitu kita bahas ya poin-poin apa saja yang menurut Hidayah penting dalam undang-undang baru tersebut. Yang pertama adalah Undang-Undang ASN 2023 memberikan hak yang sama bagi PNS dan P3K, yang mana pada bab 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang mengatur tentang hak dan kewajiban ya, bahwasanya tidak ada pengaturan yang berbeda antara hak yang diberikan kepada PNS dan hak yang diberikan kepada P3K. Karena pada pasal yang mengatur soal hak langsung memakai kata ASN, yang mana ASN ini merujuk pada PNS dan juga P3K. Kemudian yang kedua adalah tidak ada lagi istilah PNS pusat dan PNS daerah. Jadi pada Undang-Undang ASN 2023 terdiri dari 14 bab dan 77 pasal, yang mana pada saat undang-undang ini mulai berlaku, PNS pusat dan daerah disebut sebagai pegawai ASN. Tidak lagi dibedakan bahwasannya ada PNS pusat dan ada PNS daerah. Seperti itu teman-teman. Kemudian poin penting yang ketiga menurut Hidayah ya, bahwasanya jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit TNI dan anggota Kepolisian Republik Indonesia. Demikian juga sebaliknya. Jadi untuk poin A ya, bahwasanya pasal 19 menyatakan bahwa jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit TNI dan anggota Kepolisian RI yang dilaksanakan pada instansi pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian pada pasal 20 ayat 1 menyatakan bahwa pegawai ASN dapat menduduki jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Kemudian yang keempat, poin penting yang keempat adalah bahwasanya pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa material dan atau non material yang terdiri atas pertama penghasilan gaji atau upah ya. Yang kedua adalah penghargaan yang bersifat motivasi finansial dan non finansial. Yang ketiga tunjangan dan fasilitas. Jadi tunjangan dan fasilitas jabatan dan atau tunjangan dan fasilitas individu. Kemudian ada jaminan sosial, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Jadi di sini yang berbeda ya mengenai jaminan sosial yang tadinya hanya diperoleh kalangan PNS saja, tetapi pada undang-undang terbaru ini ternyata sudah mengalami perubahan bahwasanya P3K pun berhak mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Dan berikutnya adalah lingkungan kerja, fisik dan non fisik. Kemudian pengembangan diri, pengembangan talenta dan karir dan atau pengembangan kompetensi. Dan terakhir adalah bantuan hukum, litigasi dan non litigasi. Poin penting kelima adalah bahwasanya pegawai ASN dapat diperhatikan bila tidak berkinerja sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat 3 huruf F.
Kemudian poin penting berikutnya adalah tidak diperkenankan mengangkat honorer ya. Sekiranya kita semua sudah tahu teman-teman bahwasanya tidak ada lagi penerimaan honorer ya. Jadi langsung penerimaan CASN baik itu berupa P3K ataupun melalui penerimaan PNS. Jadi hal ini tertuang pada bab 13 larangan pasal 65, yaitu pejabat pembina kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non ASN untuk mengisi jabatan ASN. Kemudian larangan berlaku juga bagi pejabat lain di instansi pemerintah untuk melakukan pengangkatan pegawai non ASN. Dan yang ketiga, pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non ASN untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan poin penting ketujuh ya, bahwasanya tidak ada lagi pegawai honorer dan non ASN lainnya pada tahun 2025 di pemerintahan. Pegawai non ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 ini teman-teman, dan sejak undang-undang ini mulai berlaku. Dan instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Ya, sudah jelas ya teman-teman bahwasanya tidak ada lagi honorer pada tahun 2025. Insya Allah tahun ini dirampungkan pengangkatannya seperti itu, dan tidak ada lagi pengangkatan pegawai selain daripada yang namanya PNS dan P3K. Oke deh, sekiranya inilah 7 poin penting dari undang-undang terbaru, Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 yang diundangkan pada Oktober beberapa waktu lalu. Oke deh, sekiranya bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.